Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rahmi Artiani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Silahkan menyaksikan. Komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi suatu informasi. Komputer digunakan user untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah yang menjadi pemproses data atau pemecahan masalah adalah software atau perangkat lunak. Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operation aritmatik dan logika. Dari operasi dasar ini disusunlah program atau perangkat lunak. Selanjutnya, klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sistem software. Operating system merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi ada MS-DOS, MS Windows dengan berbagai generasi, Macintosh, OS 2, dan lain-lain. Selanjutnya, programming language merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa programan dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu per satu terhadap instruksi komputer. Contohnya bahasa tingkat tinggi, Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain-lain. Contoh bahasa tingkat menengah, bahasa C. Perangkat lunak application. Aplikasi Office. Pertama ada aplikasi Office. Perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umumnya adalah pemproses kata dan pemproses tabel. Pemproses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin, jarak pinggir kertas, jenis huruf atau font, pemproses kata juga dapat melakukan proses pemecahan kata bahkan kalimat. Selanjutnya aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak beragam. Dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Selanjutnya aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkutkan dua sisi, yaitu sisi penyediaan atau server atau sisi penggunaan atau client. Selanjutnya ada lisensi perangkat lunak. Perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak gratis. Freeware adalah perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunaannya untuk menjalankan, mengandalkan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkat kinerja perangkat lunak. Copyright pada author, contohnya LJPL dan GPL, jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan tanpa ada batasannya. Selanjutnya non-copyleft. Free software yang mengizinkan distribusi ulang atau modifikasi dengan menambahkan batasan baru sehingga setiap kopi software ini dalam bentuk binary atau termodifikasi bisa menjadi property software. Contohnya Windows System. Selanjutnya non-copyright. Public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya, tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya, yang tidak ada seorang atau suatu organisasi memiliki minat proprietary. Copyright pada author.
dan lisensi BSD lisensi, Apple lisensi. Istilah terkait dengan software lainnya. Pertama ada adware, varian dari freeware yang menampilkan iklan pada tampilan software, umumnya berupa banner. Selanjutnya ada spyware, nightware, stripware, opaceware, alpha version, beta version, commercial software, dan terakhir proprietary software. Sekian penjelasan terkait perangkat lunak. Selanjutnya penjelasan terkait perangkat keras. Baik, selanjutnya perangkat keras. Apa yang dimaksud dengan hardware? Pertanyaan tersebut terlihat mudah tapi juga terlihat sulit. Kebanyakan orang hanya mengenal hardware, tidak mampu mendefinisikan pengertian dari hardware itu sendiri. Hardware adalah perangkat keras komputer yang nampak secara fisik dan dapat diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaan perangkat keras komputer, hardware komputer dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perangkat input, yang kedua perangkat keluaran, yang ketiga perangkat proses, yang keempat perangkat penyimpanan. Pertama, perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh komputer. Contoh alat input komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah sebuah papan kunci yang terdiri dari deretan huruf dan angka. Keyboard pertama ada keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY adalah keyboard yang disusun hurufnya diambil dari susunan huruf Q, W, E, R, T yang berada di sebelah kiri. Tata terletak ditemukan oleh Scholes, Gulden, dan Sol pada tahun 1978 dan kemudian menjadi standar mesin T komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY memiliki beberapa tombol, yaitu tombol fungsi, alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik. Selanjutnya, keyboard override adalah susunan huruf yang lebih menekankan pekerjaan pada tangan kiri. Biasanya susunan huruf vokal berada di sebelah kiri. Ada keyboard Kolkenberg adalah keyboard yang disusun hurufnya dipisah antara susunan huruf sebelah kiri dan susunan sebelah kanan. Keyboard Merton, ada yang kelima ada keyboard alfabetik, dan yang keenam keyboard numerik. Selanjutnya ada mouse, adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan menunjukkan aplikasi program pada layar monitor. Jenis-jenis mouse berdasarkan kabel yang digunakan. Ada yang pertama mouse series, mouse PS2, mouse USB, dan mouse wireless. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk merubah teks atau gambar menjadi teks gambar digital untuk diolah di komputer. Selanjutnya ada optical drive, adalah alat untuk membaca kepingan CD dan DVD. Optical drive sendiri terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada CD-ROM drive, adalah alat yang digunakan untuk membaca CD dan VCD. Selanjutnya ada CD-RAW drive, adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD pada komputer. Yang keempat ada DVD-ROM drive, adalah alat yang digunakan untuk membaca CD, VCD, dan DVD pada komputer. Yang keempat, DVD combo drive adalah alat yang digunakan untuk membaca CD, DVD, dan hanya bias menulis CD pada komputer. Yang kelima, DVD RW drive adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis CD dan DVD pada komputer. Selanjutnya ada joystick atau tuas kontrol, adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor ke segala arah, biasanya digunakan untuk permainan komputer. Selanjutnya ada floppy disk drive, adalah alat yang digunakan untuk membaca dan merekam data dengan media penyimpan disket. Dan selanjutnya perangkat output. Alat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan pada CPU. Kontrol alat output komputer adalah sebagai berikut. Ada yang pertama monitor, adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Monitor sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada monitor CRT dan LCD. Selanjutnya ada printer, adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Terdiri dari 3 jenis printer, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. Selanjutnya perangkat proses.
adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer. Berikut alat-alat proses yang ada pada komputer. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada RAM, yang keempat ada VGA, yang kelima power supply. Selanjutnya perangkat penyimpanan adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari suatu pengolahan agar dapat kembali dibuka jika diperlukan. Berikut adalah media penyimpanan yang sering digunakan pada komputer. Yang pertama ada disket, ada optical disk, flash disk, dan HDD. Mungkin sekian terkait dengan penjelasan materi perangkat keras dan perangkat lunak. Lebih jelasnya dapat dilihat dan dibaca di materi dan video berikut ini. See you!